Saya kedengaran dan layar yang saya share juga kelihatan semuanya. Aman, Kak. Oke, semua aman ya. Oke, kita mulai ya. Udah pas 9452. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini lanjut lagi untuk perkuliahan kita ya di kelas Cloud Computing. Hari ini ada edisi spesial, kita akan belajar terkait dengan pengantar ke artificial intelligence ya. Jadi lagi marak-maraknya dibahas tentang kecerdasan buatan. Nah, jadi hari ini kita akan melihat studi kasusnya, kemudian kita juga lihat asal dari kecerdasan buatan itu dari mana gitu ya. Detailnya hari ini akan kita bahas. Nah, di dalam Google Cloud sudah ada fitur ya kecerdasan buatan yang di dalamnya kita bisa manfaatkan vision punya, kemudian ada auto translation, ML dan lain-lain. Itu yang adik-adik bisa pakai. Nah, khusus hari ini kita akan lihat sebentar studi kasus. Misalkan kalau saya punya banyak data ya dari komputer, itu akan kita latih bagaimana supaya dia bisa mengenali suatu pattern atau pola yang mungkin orang sering sebut sekarang istilahnya adalah deep learning. Jadi ada istilahnya deep learning. Nah, untuk kecerdasan buatan kita bisa bercerita dulu dari suatu data. Jadi belajar dari suatu data. Kalau kita tahu bahwa dunia ini kan dia didorong oleh data ya. Jadi pusat penelitian iklim di Jerman dapat bahwa setahunnya kurang lebih Jerman itu mengelola data iklim kurang lebih 10 petabyte per tahun. Jadi 10 petabyte per tahun, bayangkan itu ada 1 triliun giga ya. Nah, Google ini memproses 24 petabyte itu per hari. Lord Hadron Collider itu yang hasilkan data 60 gigabyte per menit, kurang lebih ada 12 DVD dalam waktu 1 menit. Kemudian kita bisa juga bercerita kalau macam transaksi yang ada di dunia, Visa gitu ya, kartu kredit, kalau kalian mungkin kenal OVO dan lain-lain, yang kurang lebih ada dalam 1 hari ada 50 juta transaksi yang terjadi dari sisi data. Nah, baik itu dari pemanfaatan data itu sangat banyak, mau di NASA mereka harus mengukur data, Google pun itu menggali sebuah mesin pencari itu pakai data, kemudian iklim yang bisa kita prediksi sampai ini hari ya, itu melihat besok ini hujan kah, curah hujannya indeksnya berapa dan seterusnya, itu semua didapatkan dari mana? Belajarnya dari suatu data. Nah, data ini dia direkam ya dari beberapa fenomena di dunia nyata. Apa hal atau kelebihannya ya yang bisa kita lakukan ketika kita punya data? Yang pertama adalah kita bisa buat suatu prediksi. Jadi kelebihannya adalah kita bisa bikin suatu prediksi, kita bisa menggambarkan gitu fenomena apa yang akan kejadian ke depan itu dengan basisnya data. Gitu ya. Deskripsi gitu. Jadi bagaimana kita bisa gambarin suatu fenomena, kemudian kita bisa bikin suatu penemuan yang baru itu berdasarkan data-data yang sudah ada sebelumnya. Jadi menggunakan dataset yang ada sebelumnya untuk menghasilkan suatu pengetahuan yang baru. Jadi model pemanfaatan data itu sangat luas, apalagi dia kita bisa manfaatkan lebih mendalam dengan menggunakan kecerdasan buatan. Nah, belajar dari data, hal yang penting dari sisi data adalah bagaimana sih caranya kita mengekstrak gitu ya. Jadi ambil insight dari datanya supaya si manusia ini bisa ambil keputusan yang tepat. Jadi macam kalau kita lagi prediksi hujan, misalkan besok itu hujan, nah itu sudah didapat datanya dari 2 sampai 5 tahun sebelumnya gitu. Jadi dia akan meneliti atau meriset misalkan hujan tahun lalu hujan nggak di tanggal segini, kemudian hari segini dengan kelembaban udara segini, 2 tahun lalu bagaimana, 3 tahun lalu bagaimana, 4 tahun lalu bagaimana, kemudian semuanya dikumpulin, barulah nemuin datanya yang bisa dipakai untuk suatu model keputusan. Jadi ketika besok itu hujan, nah user itu kan akan punya keputusan untuk melakukan proses pembelian payung ya, beli payung atau mantel supaya mereka itu bisa terhindar dari hujan. Gitu. Jadi ada suatu data yang membantu untuk keputusan.
Nah, dari data ini pun juga sebenarnya bermanfaat bagi perusahaan. Contohnya perusahaan yang memproduksi apa namanya payung ya, memproduksi jaket dan lain-lain misalkan. Mereka akan menambah produksinya, gitu, membuat produksinya khusus di musim-musim hujan. Contohnya. Jadi dari data tersebut mereka bisa ambil satu keputusan yang bermanfaat tidak hanya bagi seorang pebisnis, masyarakat umum pun bisa memanfaatkan data tersebut. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa otomatisasi dari keputusannya. Jadi ceritanya kalau ada data yang masuk, sistem itu secara otomatis akan memberitahu kita. Jadi bagaimana kita bisa otomatisasi keputusan dari data tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa sesuaikan. Gitu. Jadi ketika kita dapat datanya, kita bisa sesuaikan secara dinamis. Buat apa? Kita dapat pengalaman pengguna yang lebih baik. Nah, kalau apa namanya kita bercerita mengenai kecerdasan buatan gitu ya, ada teks kayak gini, write code to the explicit do the above task. Jadi kita biasanya yang lakukan pemrograman kan, kita bikin satu kode, instruksinya itu secara langsung, dia harus mengerjakan tugas A, tugas B, tugas C. Misalkan kita bikin satu statement, jika A maka dia akan kerjakan A, jika B maka dia akan kerjakan B misalkan. Nah, kalau di pengolahan data bukan seperti itu ya. Nah, kita biasanya akan buat model, misalkan write code to the make the computer learn. Ini ada kata kuncinya ya, learn how to do the task. Artinya ketika komputer mendapatkan suatu data, dia harus mempelajari data tersebut baru mengambil keputusan. Jadi yang tadinya jika A harus kerjakan A, itu kan sama kayak pemerintah ya. Nah, kalau komputer itu tidak, dia akan kalau AI itu tidak, kita akan mengajari pola saja. Jadi misalkan jika A, gitu ya, jika A, maka pelajari A, pelajari B, pelajari C, kemudian result apakah A, apakah B, atau apakah C. Ini modelnya kayak gitu. Jadi melihat beberapa peluang-peluang data yang masuk, dia analisis, satunya bisa dia hasil dari insight-nya. Jadi kurang lebih belajar dari data itu seperti itu ya. Write code to the make komputer ini learn how to do the task. Jadi lebih detail dia mesti pelajarin bagaimana komputer ini dia learn to do the task. Nah, kita lanjut. Itu tadi dari data ya, jadi kita bisa ekstraksi datanya. Dan data itu kita bisa manfaatkan prediksi, ambil tindakan. Nah, AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu adalah salah satu disiplin ilmunya dari computer science. Jadi disiplin ilmunya dari computer science. Dia mempelajari bagaimana komputer atau mesin itu ya, dia punya suatu kecerdasan. Kalau kalian nonton film Arnold Schwarzenegger ya, yang robot dari masa depan yang mengambil alih dunia. Nah, AI itu mungkin bisa jadi seperti itu ketakutannya orang-orang. Jadi dia udah punya bisa ngambil keputusan, dia ambil tindakan dan dia bisa eksekusi. Nah makanya sampai hari ini tuh AI itu bukan sampai dengan dia mengambil keputusan, tapi hanya sampai di suggest atau memberikan saran. Nah, agar lebih mudah ketika kita memahami kecerdasan ataupun komputer, si komputer itu harus punya data ya. Jadi komputer itu harus bisa belajar dari dataset yang sudah ada. Nah, dengan kata lain, AI itu dia bidang ilmu yang berisi tentang pembelajarannya si komputer supaya komputer ini bisa jadi cerdas. Jadi bagaimana si komputer ini bisa cerdas dengan memanfaatkan dataset yang sudah ada, pola yang kita set, barulah dia menjadi suatu komputer yang cerdas atau kita sebut dengan artificial intelligence. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Namun semua nenek moyangnya dari data. Nah, di mana lokasi detailnya atau implementasi tepatnya si AI ya. Nah, AI itu berbeda dengan statistik. Berbeda dengan data statistik. Statistik itu kita apa namanya mengukur dari jumlah data-data yang masuk. Kalau AI itu di dalamnya ada
beberapa hal ya, yang adik-adik bisa lihat. Kalau kita bagi dua data feed seperti ini, satu membahas tentang AI dan statistik. AI itu adik-adik nanti akan belajar mengenai data mining. Jadi kita belajar bagaimana kita menggali insight dari suatu data yang disebut dengan data mining. Kemudian ada namanya computer vision. AI itu sedikit juga menyentuh mengenai robotics. Namun robotics itu erat kaitannya juga dengan computer vision. Nah, sedangkan untuk di AI dengan statistik itu dua-duanya sama mempelajari mengenai machine learning. Jadi di machine learning itu kita belajar statistik, AI itu juga kita belajar machine learning. Ya. Di komputernya itu atau mesin itu bisa belajar itu berkat dari berbagai statistik. Namun AI dan statistik itu dia terpisah sebenarnya, dia ketemunya di machine learning. Nah, machine learning itu sudah sangat banyak diimplementasikan sama sama perusahaan-perusahaan dunia. Ya. Kalau kita bercerita macam Facebook, kalau kalian habis contoh ya, kalian ambil gambar gitu ya, atau bareng teman kalian, jadi sama circle kalian, teman kalian, atau mungkin bisa jadi ada teman kalian lagi foto di kafe bareng, kemudian teman kalian itu publish di timeline, tiba-tiba kalian lihat ada notifikasi masuk di Facebook kalian. Nah, apakah ini diri Anda? Tandai diri Anda dalam foto ini. Artinya apa? Di sana si Facebook itu sudah punya AI yang bisa menandai wajahnya kita. Jadi kalau ada teman yang mengambil gambar, kemudian kita ada dalam gambar tersebut, Facebook itu secara otomatis memberitahu kita bahwa foto kamu itu ada di sini. Silakan tandai diri kamu. Di sana AI jalan. Jadi AI jalan, dapatnya dari mana? Seluruh foto-foto yang udah kita masukkan di dalam Facebook itu udah dipelajari patternnya sama polanya sama Facebook. Kemudian ketika teman ada publish, walaupun bukan foto kita di dalam walaupun bukan dalam Facebook kita secara langsung dimasukkan fotonya, walaupun dari teman ketika dia nge-publish foto diri kita itu akan terbaca di dalam foto tersebut. Nah, bagaimana sih model dari machine learning sebenarnya? Nah, algoritma yang dipakai itu kurang lebih ada dua. Kalau kalian mau dalam ini bisa gitu. Di algoritma yang dipakai itu ada namanya decision tree sama ada boost gitu. Jadi ada dua, decision tree sama ada boost. Jadi kita bikin dulu satu satu kumpulan dataset gitu. Jadi dataset kita ambil tuh foto. Jadi ada foto 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ada 9. Kita ambil dengan beragam ekspresi. Jadi kita ambil dengan beragam ekspresi, kemudian nantinya kita akan eksekusi dengan mengupload gambar upload gambarnya kita satu, kemudian nanti akan dideteksi. Nah, yang dideteksi itu adalah membaca yang mana wajahnya, jadi polanya yang masuk. Jadi kalau kalian mau lebih dalamin sih ada dua, bisa pakai decision tree atau ada boost seperti ini. Ya, jadi machine learning bisa pakai decision tree atau ada boost. Nah, datanya ambil dari dataset yang banyak. Nanti di akhir sesi pun juga kalian akan melihat manfaat dari machine learning itu kayak gimana, kemudian praktikumnya nanti seperti apa. Nah, ada juga machine learning yang dipakai untuk identifikasi pola suara ya. Nah, ini yang canggih sih. Jadi algoritma yang dipakai untuk identifikasi pola suara itu, pertama dia pakai feature extraction. Jadi dia akan mengekstrak data pitch rendah atau tingginya dari suara, probabilistic classifier, jadi akan dibikin peluangnya seberapa tingkat persen dengan yang mirip. Kemudian yang ketiga adalah dia support dengan vector mesin, vektor dari sisi mesin data yang bisa dipakai untuk mengakumulasi akumulasi dari hasilnya. Nah, jadi ini contohnya. Nah, implementasi ini macam kayak kalau kita sebut oke Google ya. Jadi oke Google, nah Google baru menjawab. Kemudian kita nanya sama Google misalkan Google tunjukkan lokasi paling terdekat, lokasi apotek paling terdekat misalkan.
dia akan munculkan lokasi apotek yang paling dekatnya di mana. Nah, itu semua dapatnya dari mana? Nah, itu semua dapatnya dari uh, apa namanya? Dapatnya dari data gitu ya. Dapatnya dari data yang sudah di set sebelumnya. Oke, itu untuk di machine learning. Kemudian ML ini dia bekerja dengan jaringan data sosial ya. Jadi dia deteksi baik itu scam gitu ya. Prediksi pola klik and through, iklan target. Nah, ini biasanya pakai itu macam kayak Google, Facebook, Amazon. Ini algoritma yang digunakan itu adalah vector mesin ya, collaborative filtering, ada rule learning algorithm, itu di dalamnya udah benar-benar ada untuk di sisi machine learning. Jadi udah betul-betul ada di sisi machine learning datanya. Nah, kemudian untuk di machine learning sendiri, macam Facebook ataupun Amazon, kalau kita lihat ya, kalau teman-teman sering sharing berita berita-berita yang berbau sara ataupun yang lain, itu algoritmanya Google juga sudah otomatis biasanya, Google sama Facebook kita kan biasanya ngeblokir akun Facebook kita itu beberapa hari. Ada teman-teman yang kejadiannya seperti itu ya, yang sering nge-share hoax. Jadi biasanya akan diblokir. Yang jalan yang ngeblokir itu adalah ya mesin learningnya si Facebook. Nah, machine learning bisa diimplementasikan dalam beberapa hal. Pertama adalah bagaimana kita buat mobil kemudi otomatis yang sampai hari ini sudah ada malah. Kalian bisa lihat keluaran produknya Tesla gitu ya. Yang di dalamnya udah punya teknologi AI atau machine learning di dalamnya. Kemudian di Gmail yang kita pakai, dia akan kenali juga yang mana email yang spam dengan yang bukan. Sambil berlaku machine learning. Kemudian kalau kita biasanya baca baca buku ya, kemudian kalau kita sering dengar musik atau kalian nonton Netflix misalkan, Netflix itu biasanya kita akan dikasih saran film atau movie yang serupa gitu. Nah, itu rekomendasi atau rekomendasi data di dalamnya ada machine learning. Sama juga dengan kalau kalian sering dengar musiknya Spotify atau biasanya akan disarankan lagu yang cocok untuk Anda kayak apa. Semua implementasi dari machine learning. Apalagi yang bisa dipakai, contohnya membaca tulisan tangan. Jadi membaca tulisan tangannya orang. Jadi biasanya kalau kita nulis, karena tulisan tangan itu kan karakteristik ya. Jadi tulisan tangan kalian itu masing-masing pasti berbeda antara satu dan yang lain. Nah, pasti dibacanya lewat mana? Ya, sama si machine learning. Kemudian machine learning pun juga itu dipakai biasanya untuk mengenali ucapan, wajah. Ini sudah sangat sering ya. Jadi based on face, kita bisa buka device. Nah, itu udah pakai ML di dalamnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tuangkan gitu, mengimplementasikan ini. Jadi, bagaimana kita bisa tulis code atau programnya ini. Ada 3 model dalam proses learning di ML yang bisa kalian pelajarin lebih dalam sebenarnya. Pertama adalah supervised learning. Yang kedua ada namanya unsupervised learning. Yang ketiga ada namanya reinforcement learning. Jadi ada 3 jenis proses pembelajaran di dalam machine learning atau artificial intelligence. Supervised, unsupervised, dan reinforcement. Apa itu masing-masing? Dia akan lebih detail nanti dipelajari di implementasi AI dalam Google Cloud. Kita bisa lihat secara detail di implementasinya ya di Google Cloud. Kalau kemarin kita udah belajar compute data, big data. Sekarang hari ini kita udah masuk spesial ke pertemuan kita di bagian kecerdasan buatan. Nah, teman-teman, kalau kalian mau mendalami AI atau machine learning, tidak perlu mulai dari awal gitu. Karena engine-nya itu udah ada, kita tinggal bisa pakai, kita sudah bikin aja datasetnya. Komputer yang dipakai untuk proses perhitungan juga bukan komputernya kita, komputernya Google saja, dari Google Cloud. Nah, kalau kita mau pakai data kita untuk nge-train datanya atau modelsnya, kita bisa pakai 2 layanan dari Google.
Namanya adalah TensorFlow sama Cloud Machine Learning Engine. Jadi ada dua ya. Kalau misalkan kita mau pakai datanya kita ke dalam suatu model. Jadi ibaratnya gini, saya mau bikin aplikasi untuk mengenali angka. Berarti kita harus punya gambar angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 misalkan. Kalau kita mau mengenali sampai 5 angka. Tapi angka 1 itu kita harus nyari sampai 20 gambar. Angka 2 itu harus nyari sampai 30 gambar dan seterusnya. Setelah itu, jika sudah ready untuk menggunakan machine learning modelnya, kalian bisa implementasikan ataupun pakai untuk evaluasi atau testingnya dengan menggunakan Cloud Vision API. Kalau ini untuk pengenalan gambar, ya, ada pakai Cloud Speech API. Kalau kita mau mengenali suara, gitu. Jadi ibaratnya datanya sih sudah ada, terus tinggal kita pakai. Ada yang Jobs API, ada juga yang mengatur translate data. Ya. Kalau kita bisa lihat dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris ke bahasa Korea, bahasa Jerman, itu semua bisa dibaca melalui Cloud Translation API. Nah, ada juga yang NLP ya. Nah, NLP itu beda lagi, yang mainnya di Cloud Natural Language API. Ada juga yang kelima, kita bisa pakai Cloud Video Intelligence API, dan yang lain Google pun sampai ini hari udah ngerilis ada beberapa aplikasi untuk machine learning yang sebenarnya bisa kita coba. Nah, untuk di industri gambar, pemain gambar ya, Google itu dia tawarkan ada dua hal untuk kita bisa pakai. Yang pertama adalah AutoML Vision. Jadi kita bisa atur berdasarkan data set yang kita punya. Ya, kita cukup sediakan saja gambar, kemudian kita masukkan. Setelah itu kita taruh gambarnya ya, custom antar muka grafisnya. Nah, AutoML itu ketika kita udah upload gambar, kemudian kita masukkan, kita ekspor gambarnya di cloud. Nah, AutoML ketika dia udah jalan, dia otomatis bisa langsung mengenali dari gambar angka 1 masuk ke nanti akan muncul tuh teksnya angka 1. Kemudian ada Vision API juga, kita bisa masukkan dengan machine learning yang terlatih ya. Jadi kalau datasetnya udah ada, kita bisa langsung bikinkan API atau jembatan yang bisa dipakai untuk aplikasinya kita. Jadi ceritanya proses datasetnya atau penambahan ilmu pengetahuan itu bukan di device, tapi langsung melalui cloud. Tidak akan membebankan penyimpanan yang ada di smartphone ataupun di PC ya, karena penyimpanan datanya ada di cloud. Inilah kelebihan-kelebihannya dari sisi Google Cloud yang adik-adik bisa pakai sebenarnya. Manfaatnya apa aja untuk di cloud ya, cloud vision. Pertama, kita bisa deteksi objek itu otomatis. Ya, setiap objek ini ketika kita arahkan kamera kita, Vision API dan AutoML Vision itu akan ngebaca. Kalau kalian perhatikan toolsnya Google ya, kita bisa arahin ke, saya cerita saja, ketika saya jalan-jalan ke Thailand, ya, jadi waktu saya ke Thailand, itu saya betul-betul nggak tahu itu tulisan cacing-cacingnya Thailand. Ini yang saya beli ini apa, halal atau tidak. Nah, ke Thailand saya tinggal arahin aja kamera dari Google, kemudian Google itu langsung otomatis translate itu gambarnya ke bahasa Indonesia. Ini implementasinya dari Auto Vision. Sangat memudahkan sekali buat kita yang misalkan kalian berpergian keluar dan kalian tidak tahu terkendala di sisi bahasa, apalagi bahasa lokal. Nah, itu bisa terbantu dengan adanya layanannya dari Google Vision. Nah, kecerdasannya kalau di Auto Vision itu tiap hari bakal ditambah ya. Jadi tiap hari knowledge-nya akan ditambah. Bahkan kendala kita kalau kalian misalkan ke China, ke Rusia, yang kalian nggak tahu bahasa lokalnya di sana, yang mungkin tulisannya kayak cacing-cacing gitu, kalian sudah bisa baca. Jadi bukan lagi kendala. Yang ketiga, kita bisa kurangi hambatan di sisi pembelian. Jadi kalau misalkan orang yang naruh item di tokonya, gitu ya, di tokonya, ada orang yang nggak paham biasanya
device itu bisa diarahin ke kamera, langsung akan diberitahu harganya produknya ini berapa, kemudian komposisi produknya bagaimana. Biasanya itu sudah bisa memanfaatkan juga automated vision. Nah, automated vision juga dipakai untuk memahami teksnya, memproses teksnya. Di Vision API itu sudah mendukung teknologi OCR ya. Jadi kalau yang nggak tahu OCR itu apa, on recognition text ya, lupa panjangnya apa. Fungsinya dia seperti ini. Misalkan kita dapat ada gambar yang bentuknya teks, gitu ya. Bentuknya teks atau kayak gini. Kalian convert dari file PDF ke Word. Convert dari file PDF ke Word. File PDF itu kan isinya bisa jadi berisi teks, gambar, ya. Jadi teksnya itu berupa gambar, itu bisa dikonversi berupa menjadi langsung jadi teks. Yang tadinya teksnya itu kita nggak bisa copy, ya, kan karena dia PDF ya, kita nggak bisa copy filenya. Itu bisa di copy ketika dikonvert menjadi Word. Nah, di sana yang berperan atau jalan itu adalah OCR. Jadi, berjalan itu adalah OCR. Nah, di Vision API itu dia sudah punya OCR. Dan di dalamnya dia sudah support 50 bahasa. Ya. Dia punya dokumen outstanding AI-nya yang bisa membantu kita. Jadi bayangkan ini biasanya dipakai sama teman-teman di kedokteran. Jadi kedokteran punya apa namanya tugas gitu. Bagaimana mereka harus mengetik data yang dari jurnal yang ada yang file PDF, yang mereka harus convert dulu ke Word, kemudian mereka bisa copy apa namanya teksnya, kemudian bisa paste ke ketikannya mereka. Sebelumnya mereka nggak bisa, harus mengetik manual. Bayangkan kalau ada 200 halaman yang diketik manual, itu luar biasa bikin lelah. Namun dengan teknologi OCR kita tinggal masukin convert datanya yang tadinya berupa gambar, tulisan berupa gambar, bisa langsung berupa jadi sebuah teks yang bisa kita copy paste. Vision API atau kecerdasan buatan di Google Cloud itu pun juga sudah dipakai untuk apa? Nah, ini deteksi konten yang vulgar. Gitu ya. Deteksi konten yang vulgar. Biasanya yang terpakai kalau teman-teman apa namanya mengunjungi sebuah website macam kayak YouTube ataupun yang lain, itu biasanya akan ada dikonfirmasi umurnya berapa. Kalau umurnya nggak sampai untuk lihat konten itu akan dihapus gitu dari suggest saran pencarian itu. Biasanya kan diarahkan ke sana. Ya. Kemudian yang keenam, layanannya untuk pelabelan. Kita bisa bikin juga custom datanya. Misalkan kita bisa set dari seluruh gambar angka 1, gitu. Kita bisa set bahwa gambar A sampai B ini adalah representasinya gambar 1. Nanti sebentar saya akan perlihatkan pada saat di apa namanya penjelasan praktikumnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah yang mana mesti dipilih ya. Kalau kita punya produknya Vision di Google Cloud untuk kita pakai, ada dua model. Ada dia bisa pilih apakah kalian mau pakai HTML Vision atau Vision API. Kalau kalian butuh antarmuka interface yang agak bagus, yang pakai REST API sama LVC API, HTML dan Vision itu sudah mendukung. Kemudian sayangnya yang pakai UI atau user interface yang bisa diklik itu hanya ada HTML. Ya, jadi kalau kalian yang mau langsung nyoba pakai yang udah punya interface, ya udah pakai HTML Vision. Gitu. Kecuali kalian yang cuma mau pakai untuk di embed ke sistem berbeda, nah itu pakai Vision API karena dia nggak punya UI. Kemudian ya klasifikasi label bawaan ataupun label bawaan yang lebih luas, pakailah Vision API. Kalau HTML Vision lebih fokus ke pelabelan customisasi gambar ya. Jadi dia atur gambar berdasarkan label yang kita select. Namun dua-duanya ini HTML dan Vision itu sudah bisa apa namanya mengenali dari gambar, video sama teks. Jadi kalau kita mau kasih kecerdasan buatan untuk HTML Vision sama Vision API itu sudah mendukung. Gitu ya. Nah, kalau kita deploy atau luncurkan programnya kita gitu, di Edge ataukah di beberapa program yang lain, HTML Vision itu juga sudah memungkinkan. Namun untuk Vision API itu perlu ML Kit. Gitu. Jadi dia butuh jembatan lagi untuk bisa dikoneksikan dengan dengan Edge. Kemudian HTML Vision itu dia mendukung
sama Vision API itu mendukung ya deteksi objek, lokasi sampai dengan jumlah unitnya. Namun di Automated Vision itu dia nggak mendukung untuk OCR, deteksi wajah, identifikasi tempat populer, atribut gambar umum, semuanya itu didukung sama si Vision API. Ini kita bandingin ya, kalau semuanya kalian mau bikin satu project untuk kecerdasan buatan. Kemudian untuk moderasi konten kita bisa atur konten yang sudah keluar ataupun ada hal yang konten yang negatif gitu ya, atau yang vulgar. Vision API itu bisa kita set. Sedangkan untuk identifikasi wajah yang ada wajah selebriti ataupun yang lain, yang kita bisa pakai dataset itu lebih didukung sama Vision API. Nah, pengguna Vision API dari Google itu sudah sangat banyak. Kalau kalian kenal ada New York Times, jadi dia pakai untuk dapat jutaan foto-foto yang bertebaran lewat internet. New York Times itu bakalan memanfaatkan Vision App. Kemudian dari data yang bertebaran di dunia digital itu akan dicari yang mana ketangkap kamera, gitu ya. Artisnya itu bisa dimasukkan ke dalam suatu unsur berita. Kemudian ada juga box, yang ini dia ambil pengolahan citra ya dari OCR ke content lab-nya di Vision API. Ada Chevron juga. Ya, Chevron ini dibantuin dalam sisi dapat insight data customer-nya mereka. Ada Texas A&M University, Zoological Society, gitu ya. Ini Zoological itu dia bantu untuk identifikasi hewan ya. Jadi identifikasi hewan kalau dia lagi sakit, atau identifikasi hewan yang mana hewan yang udah terancam punah gitu dari lokasi titik-titik yang mereka pasang kamera. Gitu. Nah ini beberapa pelanggannya ya. Nah, bagaimana cara kerja artificial intelligence? AutoML Vision ini biasanya dia akan ambil dari sisi kendali data. Gitu. Jadi biasanya kita harus aktifin dulu cloud storage. Ini saya sudah ajarkan ya bagaimana caranya mengaktifkan cloud storage. Jadi kalau yang nggak ingat cloud storage lagi ya silakan buka pertemuan sebelumnya. Kalian nanti akan mengupload gambar ya. Jadi nanti saya sudah siapkan 100 gambar ya kalau nggak salah. Ada 100 gambar yang sudah saya siapin ke kalian. Kalian tinggal masukkan di akun Google Cloud-nya kalian, kemudian bisa dipakai. Yang kedua, ada AutoML Vision Edge. Jadi setelah kalian upload gambar, nah AutoML Vision Edge ini akan naruh datanya, bikin satu memory constraint datanya, kemudian akan diolah sama Data Edge Connect, di mana dia akan hitung nilai datanya, grafisnya dan lain-lain, histogramnya dan seterusnya, untuk dipakai dalam prediksi data. Nah, setelah selesai gitu ya, kita bisa pakai dia ke dalam device. Jadi contohnya kayak gini ya, saya akan upload sebuah gambar gitu ya. Jadi sebuah gambar di dalam device, entah di smartphone atau di web. Setelah itu nanti datanya itu akan diolah sama si Vision API. Dari sana Vision API ini akan mengolah gambarnya melalui Vision API search. Nanti akan direkomendasikan gitu, bahwa gambar tersebut itu adalah jaket, misalkan jaket merek A. Misalkan kita lagi foto orang ya, ada orang pakai jaket A sama celana B. Nah, jaket A sama celana B ini kita mau cari tahu ini belinya di mana ya, atau ini mereknya apa dan seterusnya. Nah, yang olah itu Vision API. Dari Vision API itu akan keluar nanti saran, dikasih tahu bahwa oh jaket A ini mereknya adalah merek tenda misalkan, merek tenda, belinya di toko Maimunah misalkan. Contoh kayak gitu. Jadi, namun datanya dari mana? Ya, datanya dari cloud storage yang sebelumnya kita sudah taruh. Jadi, kita udah ngisi pengetahuan, di dalamnya ada gambar jaket A, jaket B, jaket C, dan seterusnya. Lengkap dengan nama brandnya dan belinya di mana. Untuk di Vision API, ada juga NLP ya. Untuk di NLP, kita bisa pakai dalam bentuk dokumen, ada pakai PDF atau TIFF. Tetap ujungnya sama ya, selalu dimasukin dulu ke Google Cloud Storage, kemudian nanti akan diolah sama Cloud Function, baru masuk ke Vision API. Hasil dari Vision API ini akan ditampung ke storage. Jadi hasil data training itu sebenarnya ada, dia udah bisa masuk. Nah setelah itu
ketika dia udah masuk, dia atur gitu natural language API-nya, sama bisa dipakai juga ke ML natural language yang hasilnya bisa kita lihat di aplikasi. Jadi yang di sini kan berisi teks ya, beberapa teks dokumen gitu. Kita masukkan antara suatu kalimat ke kalimat yang lain yang mana connect. Ini biasanya kalau kita mau bikin kayak aplikasi untuk kamus ya, kamus atau kamus bahasa, kita bisa bikin aplikasi kamus atau kamus bahasanya ini ketika kita gunain dia akan perlihatkan gitu ya, hasilnya. Misalkan saya masukkan kata saya, nah bahasa Inggrisnya itu adalah I, me, dan seterusnya. Nah, datanya itu harus disatuin dulu, misalkan dalam satu PDF atau GIF. Nah, untuk penelusuran gambar, kalau kita lihat secara detail online, sebenarnya yang terjadi di belakangnya Google, yang image search, kalian sebenarnya bisa manfaatin ini sih. Ada layanannya Google kan, kalau Google kan selama ini kita pakai pencarian ya, langsung diketik saja. Contoh bab 1 di pencarian Google. Hari ini kan sudah bisa pakai gambar ya. Kalian bisa masukin gambar, nanti Google akan cari yang relevan dengan gambar tersebut. Yang kejadian di belakang sebenarnya itu seperti ini ya. Jadi kalau kita ngupload gambar di Google, nanti sebenarnya akan dicek di cloud storage, kemudian dicek di pub dan sub. Di dalamnya itu sudah jalan engine, app engine, di mana dia ngebaca API dari mana saja, API dari Vision API sama API dari AutoML Vision. Ketika udah dibaca sama app engine, hasilnya nanti baru dikirimkan ke smartphone-nya kita gitu. Ditampilkan bahwa oh gambar ini itu dia berasal dari website A, gambar ini itu dia berasal dari website B. Sama kalau kalian cari logo ya, misalkan cari logo MACD.png atau download logo karisma.png, nantinya akan muncul gambar-gambar karisma itu dapatnya dari website yang mana. Nah, yang kejadian di belakang itu ya ini ya, kejadian di belakang itu seperti ini. Nah, Cloud AutoML Fusion kelebihannya adalah kita bisa atur apa namanya gambar, kualitasnya dia tinggi juga dalam machine learning. Dia udah punya algoritma yang sudah jalan di belakang, kita sebut dengan istilahnya deep learning. Kita bisa atur data custom learning itu lebih presisi, gitu ya, lebih disesuaikan dengan teknologinya kita, bisa atur transfer dengan arsitektur neural datanya dari si Google. Performanya juga tinggi, gitu ya. Jadi Google Search ini dia sudah lebih dari 10 tahun ya. Jadi Cloud AutoML ini sudah kurang lebih 10 tahun dimanfaatkan melalui teknologinya Google Search. Jadi dia udah punya kecepatan sampai dengan prediksi gambar yang itu yang sangat-sangat cepat. Proses penyiapan dan penerapannya itu juga cukup cepat karena kita tinggal naruh upload gambar, kita bisa train, kita bisa evaluate, kita bisa atur kembali sampai dengan deploy modelnya. Gitu ya. Kemudian hasil data pelatihannya itu dia punya hasil data pelatihan yang kualitasnya tinggi. Jadi ibaratnya contoh kita foto gambar yang kayak gini ya. Nah, dari gambar yang kita masukin ini nanti si komputer itu akan kenali apakah ini gambarnya patung manekin, apakah ini patung, apakah ini manusia, apakah ini anjing, apakah ini kursi gitu ya. Nah, ternyata dari hasil olahnya si Google dia dapat bahwa ini itu adalah manusia. Nah, dari data ini kita bisa lihat bahwa kualitas dari si Google ketika dia research untuk machine learning ataupun kecerdasan buatan, sebenarnya dia udah siapin tools yang udah bisa kita pakai. Di produk AutoML sudah ada 2, kalian bisa coba nanti, udah ada saya siapkan modulnya, bisa kalian pelajarin. Ada AutoML Vision, kita bisa ambil insight dari gambar yang kita taruh di cloud, ataukah kita bisa pakai AutoML Video Intelligence, ini masih versi beta. Ini tahun 2020 masih versi beta ya, saya nggak tahu apakah sekarang udah full release. Jadi yang dipakai itu adalah video. Kita mau kenali gambar yang ada video. Kalau ini mau dikenali dengan apa namanya dari sisi gambar saja. Gitu. Kelebihannya apa? Kalau kalian pelajari gini ya, saya ambil cerita lagi satu kasus, contohnya pencurian yang terjadi di toko, kemudian kita hanya punya video rekaman CCTV-nya. Jadi kita punya rekaman CCTV-nya. Nah, aplikasi dengan menggunakan video intelligence itu akan mengenali gambar yang ada di CCTV, objek orangnya itu siapa.
Kita bisa manfaatin AutoML Video Intelligence. Jadi video-video yang datasetnya udah beredar melalui internet, ya, data video yang ada di toko kita yang belum ada pencurian, kita bisa pakai AutoML Video Intelligence untuk bisa identifikasi awal siapa terduga yang menjadi pencuri di toko. Misalnya. Ini keren banget ini AutoML Video Intelligence sebenarnya. Implementasinya bisa jadi dipakai untuk security dan lain-lain ya. Dan ini sudah bisa dipakai sama publik malah. Jadi teman-teman yang main di digital forensik bisa manfaatin ini. Nah, bahasa untuk di AutoML dia udah bisa main di struktur data sampai dengan makna teks. Kalau AutoML translation ini untuk translasi bahasa ya. Jadi kalau tadi data visual itu ada dua, gambar sama video, gitu ya. Gambar sama video. Kalau dari bahasa kita bisa pakai kecerdasan buatan yang punya Google itu natural language atau NLP sama ada AutoML translation. Ini biasanya dipakai untuk deteksi sama terjemahan antar bahasa. Yang kalian pakai translate.google.com yaitu AutoML translation. Jadi translate.google.com itu adalah produk dari AutoML translation. Kemudian ada untuk data terstruktur ya, AutoML tables. Ini untuk deployment data secara canggih menggunakan ML. Cara kerja AutoML ya seperti biasa, dataset masuk ke AutoML. Intinya di dalam ada 3, kita bisa training dulu datanya, kita deploy datanya, baru kita bisa evaluate. Hasil dari ini, itu bisa kita akses juga melalui API untuk ke aplikasi yang ada di luar. Nah, fitur Cloud AutoML ini ada 4, ya sudah bisa dukung untuk pemodelan yang sifatnya custom, data bisa kita integrasikan juga datanya. Kalau di data yang custom, kita bisa atur ya, data-data apa saja yang kita mau munculin untuk di kebutuhan bisnis kita, atau data apa saja yang menjadi bahan untuk kita training. Nah, integrasi datanya pun bisa dipakai dari data AutoML, itu bisa dipakai untuk beberapa layanan AI platform yang ada di luar dari Google. Itu selama akses API-nya ada. Kemudian udah didukung juga sama transfer learning Google, jadi tidak hanya teks, gambar, bahasa, itu udah bisa. Jadi selama ini kalau kalian pakai Google, gitu ya, kalian pakai bahasa Indonesia, itu bisa juga langsung ketika kalian ngomong pakai bahasa Indonesia, teksnya itu langsung bahasa Indonesia. Kalau kalian ngomong pakai bahasa Inggris, teksnya itu langsung pakai bahasa Inggris. Itu dapatnya dari mana? Yaitu tadi AutoML Vision Natural Language. Setelah itu kalian bisa atur juga integrasi data atau labeling service-nya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan mengenai ini. Kalau nggak ada, saya perlihatkan contoh modelnya ya. Contoh modelnya itu seperti ini. Ada dek, tolong diperhatikan ya dengan baik ini di layar. Kalau ada pertanyaan boleh silakan. Di sini kita set dulu ya. Saya siapin ada 9 angka untuk mengenali jari. Jadi bisa dilihat angka 0, saya akan bikin jari saya itu melingkar seperti itu. Angka 1 saya akan angkat jari telunjuk saya 1. Kemudian angka 2 itu jari telunjuk dan jari tengah. Angka 3 itu saya angkat jari telunjuk, jari tengah dan jempol dan seterusnya sampai dengan angka 9. Ya. Saya bikin dulu data gambarnya ya, jari 0, 1, 2, 3, 4, 9. Komputer itu tidak tahu gitu ya, bahwa kalau saya kasih lingkar tanganku itu adalah 0. Kalau saya angkat jari telunjukku itu adalah 1. Komputer itu nggak tahu itu. Ya, sekali lagi, komputer itu nggak tahu itu. Makanya kita perlulah label. Jadi gambar ini itu adalah label 0. Gambar yang ini itu adalah labelnya 1, bukan 2. Gambar ini labelnya adalah 2, dan gambar yang ini labelnya adalah 9. Kalau kalian mau bagus, kalian harus cari gambar semua gambar angka 1. Jadi entah kalian angkat 1 jempolnya kalian, itu angka 1, angkat jempol, angkat kelingkingnya 1, yaitu angka 1, boleh. Intinya gambar yang mana yang kalian mau harapkan dia menjadi angka 1 ketika dibaca sama si mesin. Intinya harus punya dulu data setnya. Sekali lagi ya, harus punya data set. Setelah itu saya akan deploy gitu ya. Masukkan ke TensorFlow bisa,
saya masukkan pakai Core ML punyanya kalau iOS. Kalau kita mau deploy ke Android, kita bisa pakai TensorFlow. Kalau kita mau deploy ke Windows ya, Windows Phone, kita bisa pakai Onyx. Kita mau pakai IoT, kita bisa manfaatin punyanya Azure ML ataupun Dockerfile. GF. Kemudian kalau kita mau pakai Vision AI, kita bisa pakai layanannya Vision AI DevKit. Nah, ini bisa dilihat ya di gambar sebelah kanan saya. Jadi saya record hasil datanya. Saya misalkan angkat jari kelingking saya. Secara otomatis itu tulisan di bawah sini itu akan kasih tahu ini berapa. Ya, jadi bisa dilihat 1, 2, 0, 1, 1, 2, 0. Nah, ini dari mana? Langsung secara otomatis ketika kamera itu diarahkan ke jari saya. Kira-kira apa ide yang bisa muncul dari sini? Sangat banyak sekali adik-adik. Kalian tahu bahasa isyarat gitu ya. Yang orang di luar itu nggak bisa komunikasi, dia nggak bisa ngomong, dia hanya bisa berbicara dengan menggerakkan jarinya ya. Bahasa isyarat. Nah, ini bisa dipakai untuk orang-orang yang tuna apa ya namanya? Saya agak lupa namanya. Tuna rungu, tuna apa? Lupa. Ini bisa kita bantu orang-orang yang seperti itu dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Di angka 1, angka 2, otomatis akan kasih tahu ini apa. Jadi ini bisa dapatnya dari mana? Dari sini nih. Harus punya dulu datasetnya. Seperti ini. Baru nanti bisa keluar hasilnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk AI, gitu. Jadi punya dataset dan seterusnya. Ada pertanyaan? Anyone? Halo? Gak ada? Gak ada? Halo? Oke, nggak ada. Saya lanjut. Nggak ada. Oke, saya lanjut ya. Stop share dulu. Nah, selanjutnya itu kalian kerjakan yang di PDF yang sudah saya kasih ya. Kalian bisa download. Gitu ya. Mana ya materi? Jadi ada PDF yang sudah saya kasih. Kalian sebenarnya tinggal ikutin itu aja langkah-langkahnya sama stepnya. Saya jelasin dulu ya. Nah, saya jelasin dulu. Karena ini sangat lama untuk training datanya, makanya saya nggak bisa videokan. Training datanya itu bisa makan sampai 30 menit. Nah, jadi kita akan melatihan untuk menggunakan HTML Vision. Seperti ini. Ini ya. Nah, di sini saya minta kalian terlebih dahulu belajar mengenali HTML, namun download dulu datasetnya. Dalam langkahnya harus punya datasetnya. Goalsnya kita itu adalah akan ngebuat data seperti ini. Jadi kita nanti upload satu gambar, ya, upload satu gambar. Ketika upload itu kita sudah gambar itu sudah kita upload, nanti sistem itu secara otomatis akan kasih tahu bahwa ini itu adalah gambar jarinya adalah angka 1. Jadi predictionnya ini adalah angka 1. Seperti itu. Nah, kemudian itu bisa dikerjakan setelah kalian download dulu ya di di GitHub seperti ini. Ya, saya stop share dulu. Saya share keseluruhan aja kalian. Ini. Nah, jadi ini tinggal diklik saja. Ini tinggal diklik. Nanti di dalamnya itu sudah sudah ada ini. Saya nggak tahu ini kelihatan tidak ya. Nah, yang ini. Ya, di dalamnya itu ada 2 folder, satu dataset. Nah, ini dataset adalah seluruh foto-foto yang isinya adalah foto-foto yang kita pakai untuk bahan uji cobanya. Kemudian image testing ini adalah gambar yang kalian pakai untuk ngetes ya. Gambar yang kalian pakai untuk ngetes. Bisa juga sih sebenarnya kalian bisa pakai gambar kalian angka jari 1. Muncul nggak kira-kira prediksinya itu angka 1. Seperti itu. Nanti kalau kalian udah download kurang lebih seperti ini ya. Jadinya seperti ini.
Halo, kelihatan jadi ini yang saya share. Halo, halo. Kalau dia saya anggap kelihatan. Oke, oke. Jadi ini gambarnya, misalkan ini saya tes ya, ini angka 1, ini ke angka 1, ini angka 1, ini angka 1, ini angka 1, tapi beda-beda posisinya ya. Ini angka 1, ini angka 2, angka 2, angka 3, angka 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, posisinya beda-beda. 0, 0, 0, 0, 0, 0, seperti itu. Nah, itu kita set, ini sebagai data set. Nah, kalau kalian baca lagi, nah, setelah kalian download datasetnya, kalian masuk nanti di menunya Vision ya. Di sebelah kiri sini ada Vision. Ya. Jadi cari Vision. Kemudian kalau ada pertanyaan untuk diaktifasi enable API, kalian enable. Sekali lagi ya, kalau ada kata enable Vision, silakan di enable. Ini ya, kayak gini nanti muncul. Silakan di enable seperti ini. Setelah itu pilih ini ya, silakan dipilih multi label classification karena kita mau labeli angka 1 sampai dengan angka 5. Nah, jangan lupa di-create dulu dataset name-nya sebelum ini muncul ini ya. Kita create dulu new dataset. Setelah itu pilih create dataset. Kemudian kalian upload semua gambar yang kalian dapat di online seperti ini. Kalian upload. Setelah itu uploadnya simpan kemana? Simpan ke bucket. Tadi di penjelasan saya sebelumnya kan sudah ada ya, gambar yang diupload masukkan ke dalam bucket. Cloud storage. Regionnya taruh aja di US, standar, dan seterusnya. Ya, setelah itu selesai, kalian continue, pencet di sini continue. Nah, kalau ada pesan error seperti itu, berarti kalian ngesetnya itu bukan US Central 1. Saya harapkan kalian setnya ke US Central 1 biar lebih murah untuk harganya, sama lebih mudah untuk data training. Akan muncul seperti ini ya, misalkan gitu ya, ada banyak kayak ini. Kalau udah di set uploadnya banyak gitu ya, ini akan muncul seperti ini, banyak nanti gambarnya kayak gini. Nah, selanjutnya adalah kita mau labeli. Caranya di labeli itu seperti apa ya? Seperti biasa kita bikin dulu add new label ya. Kita bikin dulu add new label, kemudian kita bikin label ya, ada label angka 1, ya, label angka 2. Nah, kemudian kita tandai itu yang mana labelnya untuk angka 1. Ya. Ini misalkan gambar yang ini ya, kita pencet gambar ini, kemudian kita assign label, baru kita pencet dia labelnya angka 1. Jadi gambar ini itu adalah gambar 1. Gambar ini itu adalah gambar yang kedua. Gambar ini adalah misalkan gambar kosong gitu. Atau gambar apa boleh masuk. Kalau mau bikin kosong ya berarti bikin lagi labelnya kosong. Nah, jangan lupa di set datanya. Intinya seperti ini ya. Jadi nanti itu akan ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, setelah itu kalian train. Ya, kalian training. Jadi ceritanya sudah datasetnya ada. Kita minta Google, oke Google, training datanya. Nah, Google itu akan kasih tahu. Nah, kalau ada seperti ini, gitu ya, seperti ini muncul pesan, ya, muncul pesan seperti ini, ada tanda apa namanya, tanda seru seperti ini, berarti gambarnya kurang. Sekali lagi ya, saya ulangi. Kalau nanti dapat error kayak gini, itu artinya gambarnya kurang. Saya minta kalian upload lagi gambar ya, upload lagi gambar, upload lagi gambar 3 atau 4. Tapi kalau misalkan kita mau tes aja cepat gitu ya, ya udah labelnya angka 4 dengan 3 ini kita hapus saja. Label angka 3 dan 4 kita remove saja. Bisa ya. Jadi angka 3 atau 4 remove. Jadi ini kita remove, angka 3 juga ini kita remove gitu ya. Sebenarnya kita remove, baru nanti akan setelah aman, tidak ada lagi tanda suruh atau tanda merah, kita bisa start training kayak gini gitu ya. Setelah itu kalian start training, kalian sebut modelnya apa, kemudian kalian mau host dia di mana. Kemarin kan ada pilihannya ya, cloud hosted atau cloud edge. Setelah itu set berapa budgetnya kalian, start training. Nah, baru nanti dia akan jalan seperti ini. Ini kurang lebih butuh waktu deploy 30-45 menit, makanya saya bilang saya nggak bisa langsung praktekkan sekarang. Ya, silahkan dibaca aja manual booknya yang sudah saya buat ini. Soalnya butuh 30-45 menit. Gitu. Ketika sudah selesai itu biasanya akan ada di email. Kemudian kalian bisa tes model kalian, upload gambar,
ketika kita upload satu gambar, nanti akan dikasih tahu bahwa oh ini prediksinya adalah gambar satu, kayak gitu. Kalau kita upload gambar 3 atau gambar 5, nanti akan kasih tahu gambar 5 seperti ini. Oh, jadi kalau kita mau tes, misalkan ambil satu gambar seperti ini, muncul enggak angka 1 gitu. Nah, seperti ini ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir saya minta kalian ada hadiahnya di dalam adalah silakan cari gambar ayam, gambar kambing gitu ya. Cukup 2 label saja ya, ayam dan kambing. Cari sebanyak-banyaknya gambar ayam sama gambar kambing. Kemudian kalian training datanya ayam dengan kambing, kemudian tes upload gambar ayam. Muncul ayam nggak? Contohnya seperti ini ya. Contohnya kayak ini. Ini contohnya. Ini contohnya. Jadi saya cari gambar kambing sama ayam nih, banyak-banyak nih. Ayam, mana saja ayam, mana aja gambar kambing gitu ya. Setelah itu kita training. Setelah itu kita tes. Kita upload satu gambar. Benar nggak ini gambar ayam? Oh, ketika kita upload ini gambar, oh komputernya berhasil prediksi bahwa ini itu adalah gambar ayam. Dipahami maksudnya? Jadi cari dulu gambar kambing banyak-banyak sama gambar ayam banyak-banyak. Intinya per 10 ya, 10 gambar ayam, 10 gambar kambing. Semakin banyak semakin bagus. Barulah kalian eksekusi. Tes gambarnya. Benar nggak gambar ayam yang diupload itu muncul tulisan ayam. Paham? Maksudnya seperti apa adik-adik? Untuk ini? Anyone? Halo? Paham, Kak. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada, Kak. Oke. Ada. Pertanyaan, kita kuis hari Sabtu. Kita kuis hari Sabtu ya. Jadi modelnya itu online. Cuman pilihan ganda. Seperti biasa kayak kemarin. Saya akan ngeset. Ini kuis terakhir. Ya, kuis terakhir sebelum beberapa materi final. Jadi kuis terakhir itu hari Sabtu ini ya. Sabtu pagi jam 8. Sampai jam 9. Saya akan kirimkan link untuk kalian kerjakan lewat smartphone kalian untuk diisi. Sama ada prakteknya juga untuk kuis di cloud. Setelah itu kita lanjut kuisnya analisis proses bisnis kalian juga. Jadi di hari Sabtu itu dari jam 8 sampai jam 10 itu kuis untuk cloud. Dari jam 10 sampai jam 11 itu lanjut untuk kuisnya analisis proses bisnis. Dipahami adik-adik? Untuk tambahan ya, karena kan kita ada tambahan 1 kali nggak masuk ya, karena libur lebaran sama Pancasila, Kak. Ya, seperti itu. Ada lagi? Ada pertanyaan? Kak, hari Sabtu jam berapa, Kak? Hari Sabtu tadi jam 8. Jam 8. Ya. Aduh. Kuisnya. Jadi kuisnya itu hanya kalau seperti biasa kayak kemarin kan, kalau kuis kan dia pilihan ganda, kalau analisis. Kalau cloud itu saya akan kasih studi kasus 1, kemudian kalian kerjakan. Oh iya, Kak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kak, Yes. itu validation set itu apa? Karena ini data saya cari. Saya tambah-tambah terus, tapi validation setku tetap 0. Yang mananya validation set itu tetap 0? Itu yang validation kan, validation set. Baru masing-masing harus 8.